Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini seperti biasanya di video-video kita yang dulu-dulu kita review saham. Jadi hari ini kita review sahamnya Smartfren. Ya. Jadi sesuai dengan judul, saham Smartfren ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang berani, ya, spekulator. Jadi coba kita tarik-tarik garis untuk menentukan apakah saham Smartfren ini masih layak untuk dibeli, lalu target-targetnya itu di mana. Oke, seperti biasa kita ngambil garis harga sahamnya sekarang di 68. Saya ngambil harga resist dulu ya. Ini resist candle ini ya, candle ini high-nya itu di 84. Lalu Anda lihat 84, berarti ini dekat dengan angka psikologis 80. Jadi saya ambil 80 aja karena kebetulan candle next day-nya ya, candle hari keduanya ini openingnya di 80. Jadi saya ngambil angka 80, angka psikologis gitu ya. Habis itu saya ngambil 70 aja deh. Sama. Di openingnya dari candle hijau panjang ini kebetulan di angka 70 ya. Karena ini 70-80, maka saya ngambil lagi yang genap di angka 60 gitu ya. Di sini ada gap, ini openingnya di 60 candle ini ya. 60, 70, 80. Ya, why not 90? Kita ngambil lagi 90. Oke. Nah, ini adalah support. Ini jadi resist dari chartingnya saham Smartfren gitu. Kenapa Smartfren lagi pengen saya bahas gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat berita beberapa hari tahun lalu lah ya, udah tahun lalu sih, 1 bulan yang lalu lah, bulan 12 gitu deh. Itu ada 3 perusahaan yang memenangkan atau apalah, yang penting masalah 5G ya, masalah jaringan 5G. Salah satunya itu Smartfren ya. Jadi kayaknya Smartfren, lalu siapa lagi? Telkomsel pastilah ya. Yang satu lagi apa? Isat ya, atau apa tuh? Lupa saya. Yang ini 3. Salah satunya itu Smartfren. Jadi saya waktu itu saya ngomong ke pacar saya bilang ini Smartfren lumayan bagus untuk diperhatikan, istilahnya gitu ya, diperhatikan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tahu Smartfren ya, mungkin juga lagi watchlist ini. Jadi harga sahamnya itu sekarang di 68. Jadi kalau misalnya Anda lihat ya, pola chartingnya ya, dia nggak bisa nembus 70 sudah 3 hari ya, udah 3 hari dari tanggal 30 sampai sekarang harganya di bawah 70. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan harganya balik ke 60, saya akan cenderung lebih memilih untuk beli Smartfren, sahamnya Fren gitu ya, dibanding dengan saham-saham lain gitu ya. Tentu kalau misalnya saham-saham lain yang saya tahu sahamnya, lalu dia bisa kasih pola chartingnya sangat menarik bagi saya, mungkin ya saya akan 50-50. Smartfren nggak akan saya lepas gitu. Smartfren dalam beberapa hari ini memang sudah jadi watchlistnya saya ya. Jadi makanya saya bikinkan video untuk sahamnya Smartfren. Jadi kalau misalnya Anda lihat nih 68, jadi saham Smartfren ini bisa spekulasi gitu ya, bisa spekulasi untuk jadi maybe one bagger gitu. One bagger itu maksudnya 100% gitu ya. Jadi kalau misalnya dia naik 100% berarti one bagger. Kalau misalnya dia naik 10 kali lipat berarti 10 bagger gitu. Itu artinya bagger ya. Lalu kita coba tarik garis lagi sampai ke atas gitu. Anda perhatikan sini ada gap. Di sini ya, closingnya 103. Habis itu di sini openingnya 107. Oke. Dan juga di sini closingnya di
139. Oke, jadi ini adalah garis-garis resisten untuk saham Smartfren. Tapi kalau misalnya saya nih, saya kasih target gilanya saya, kalau misalnya Smartfren itu di openingnya candle ini, ya, yaitu di 222 di sini. Oke, atau 200 deh. Angka psikologis. Ini berapa nih? Openingnya candle ini 200 ya. 200 deh. Jadi kalau misalnya nih 68 naik ke 200, berapa itu ya? 68 naik ke 200 sampai sini. Wow, 193%. Mungkin kalau sampai 222 bisa 2 bagger gitu ya. 2 bagger. Jadi 200% untuk saham Smartfren. Dan ini hanya spekulasi aja. Nggak pasti akan naik. Seperti yang kita pernah bahas sebelumnya. Kalau misalnya orang yang sudah beli satu saham, lalu dia naik ya 100%, kemungkinan besar orang itu sudah lepas. Kemungkinan besar. Tergantung ya tipe orangnya gitu ya. Atau pas kebetulan dia lagi keluar negeri, dia nggak bisa pegang HP, nggak ada internet, ya dia nggak jual gitu. Tapi kalau orang yang baru-baru mula, saya yakin susah untuk mereka itu melihat mereka sudah cuan puluhan, hampir 100%, bahkan 100% gitu, mereka nggak lepas. Itu jarang sekali saya lihat sih. Jarang sekali, bukan nggak ada, jarang sekali aja. Biasanya mereka pada cenderung galau, cenderung bingung apakah mau lepas atau tidak gitu. Oke, jadi kalau misalnya Anda yang pakai Smartfren, ya, pakai kartu Smartfren, mungkin bisa rasain bahwa bagus atau tidaknya layanan provider ini. Tapi bagi saya kalau misalnya layanan provider skalanya Smartfren itu harganya 68 itu kayaknya kurang pas gitu lah ya. Anda bisa lihat ISAT di 2000 naik ke 5000. Telkom dari 2.600 naik ke 3.000 berapa? 3.300 ya atau berapa? XL 2005 naik ke 2009 kemarin kalau nggak salah ya. Saya ada beli juga. Jadi hanya Smartfren yang masih di angka 68. Tapi itu nggak bisa jadikan perbandingan ya. Nggak bisa jadikan perbandingan bahwa kalau harga saham yang hampir sama dalam bidangnya saham-saham lain itu naik, dia juga akan ikut naik. Nggak pasti gitu ya, nggak pasti, nggak 100%. Cuman ya kalau misalnya saya nilai Smartfren providernya juga cukup banyak yang pakai dan kayaknya lancar-lancar juga gitu ya. Kalau misalnya ada koneksinya kurang bagus, saya rasa semua provider juga sama gitu ya. Kadang saya juga pakai Telkomsel juga kadang juga gangguan gitu. Jadi kalau misalnya Anda nganalisa dalam fundamental, saya nggak tahu lah ya, fundamental sih saya kurang hebat dalam baca-baca laporan gitu ya. Cuman ya dari logiknya saya aja, logika aja, masa Smartfren harganya 68 sih? Gitu loh. Jadi kalau misalnya ya incar 100% ya berapa? 140 kali ya? Di sini naik ke sini 100% ya? Iya, 100%. Jadi kalau misalnya Anda mau 100% ya Anda cicil-cicil aja, nggak usah all in gitu ya. Mau 100% ya taruh aja 1 juta, mana tahu 3 bulan lagi kasih 100% ya dapat 1 juta gitu. Jadi juga nggak harus peduliin kalau misalnya orang lain dapatnya ratusan persen, ya ratusan persen modal lu berapa? Kalau modalmu 20 miliar ya bagus, tapi kalau modalmu cuman ya 20 juta ya bagus juga sih daripada nggak ada gitu kan. Cuman ya seperti saya ngomong sebelum-sebelumnya, konsistensi itu yang paling penting dalam trading dunia saham. Jadi mungkin itu aja review untuk Smartfren. Bagi teman-teman yang mau nunggu bareng saya, kita nunggu-nunggu. Nanti kalau misalnya harga sahamnya udah 60, mungkin saya akan bikin lagi video bahwa saya beli Smartfren gitu ya judulnya ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kita jumpa lagi di video saya yang lain. Oke, bye-bye.